coba ingin tani muslim sesuai ini coy. Yes, boleh minimation. Hello guys, welcome to the club. Nyoba saya nyoba sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi kali ini kita diberikan sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Nilai Iman, Islam, dan Ihsan pada Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum. Di sini kita diberikan sebuah abstraksi, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai iman, Islam, dan Ihsan pada mahasiswa di perguruan tinggi umum. Nah, kemudian melalui pendidikan agama Islam. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel itu menggunakan kepustakaan, yaitu library resource. Tujuannya adalah mengantarkan peserta didik menjadi insan yang muttaqin, memiliki keimanan yang kuat, akal yang diselimuti dengan nilai-nilai tauhid, sehingga tidak mudah dipengaruhi ajaran yang menyimpang dari ajaran agama yang terdahulu atau keyakinannya. Kemajuan teknologi informasi telah banyak mempengaruhi budaya. Biasanya tuh anak-anak muda itu cari informasi agama itu dari Google. Lah, dari Google informasi agama itu biasanya kurang benar gitu loh. Ada yang disalahgunakan, ada yang diselewengkan gitu. Jadi gitu. Makanya ini permasalahannya ada di situ. Oke, saya lanjutkan lagi. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, dia dihidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Salah satu konsep pendidikan yang dijalankan Rasulullah adalah memberikan kesempatan belajar tidak hanya pada usia produktif dan bersifat formal. Kandungan dari ayat di atas jelas bahwa potensi manusia sangat luar biasa, yaitu diberikan akal untuk berpikir. Sejak manusia menuntut kemajuan dan kehidupan, maka sejak saat itu timbul gagasan untuk melakukan pengalihan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan melalui pendidikan. Untuk itu, dalam sejarah pertumbuhan masyarakat, pendidikan senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan kehidupan generasi sesuai dengan tuntutan kemajuan masyarakat. Efektivitas implementasi nilai iman, Islam, dan Ihsan dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi bisa dilaksanakan dengan memasukkan materi ke dalam kurikulum, yaitu silabus dan rencana pembelajaran semester atau yang sering kita sebut dengan RPS, serta rubrik penilaian. Fungsi dan peran pendidikan Islam di perguruan tinggi dapat terrealisasi apabila dilandasi dengan religius dalam proses pendidikan serta pembelajaran, terutama kesadaran mahasiswa akan pentingnya meningkatkan diri pada nilai-nilai keimanan Islam dan Ihsan. Oke. Di sini dijelaskan bahwa kita mendapatkan masalah tentang ini.
pendidikan agama dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum untuk mencegah terjadinya kayak aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti itu. Ini bisa dibaca untuk Mas Odit. Halaman 60 yang Socrates. Halo. Di sini juga ditampilkan. Aku baca lewat screen ya. Iya. Socrates. Coba semuanya. Socrates mengatakan bahwa belajar yang sebenarnya ialah belajar tentang manusia dapat mengatur dirinya apabila memiliki tujuan melalui proses pendidikan. Makna pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya yaitu tarbiyah Islamiyah. Menurut Mu'jam, kata tarbiyah adalah artabiah memiliki 3 akar kebahasaan, yaitu arti tambah zat dan berkembang. Tumbuh yang memiliki arti tumbuh, yang kedua, yang ketiganya yang memiliki arti memperbaiki. Terus bawah. Oke, ya, kegiatan pendidikan ialah upaya untuk membesarkan individu untuk kehidupan yang memiliki etika adab secara sistematis dalam pola berpikir, ketajaman, institusi, inovatif, kreatif sehingga mampu menyatukan satu kesatuan ajaran iman, Islam dan ihsan. Bisa. Oleh karena itu fungsi dari tugas pendidik dalam Islam dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai pengajar ya, yang bertugas merencanakan program pengerjaan dan melaksanakan program yang tepat disusun serta melakukan penilaian setelah program dilakukan. Yang kedua sebagai pendidik yang menyerahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian. Yang ketiga sebagai pemimpin yang memimpin mengendalikan diri sendiri. Peserta didik dapat menyarankan yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan pengantisipasi. Profesor. Ini bisa dilanjutkan oleh ketika Solih tentang konsep iman dan Islam. Iman, Islam, dan ihsan. Silakan. Konsep iman, Islam, dan ihsan dalam pendidikan. Kita berbicara tentang pendidikan, maka berbagai aspek terkait dengan pendidikan bisa dikaji dari berbagai sudut pandang. Pada hakikatnya, pendidikan terkait dengan kehidupan manusia, karena manusia selain sebagai subjek pendidikan, juga termasuk objek pendidikan. Pentingnya memahami sejarah mendalam tentang iman Islam dalam konsep pendidikan, maka langkah dan proses serta konsep pendidikan akan lebih jelas. Tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan manusia, tapi bagaimana aktivitas pendidikan bisa dilandasi dengan iman, Islam, dan ihsan. Kata iman secara bahasa adalah pengakuan atau pembenaran pengikraran dalam hati yang mencakup 2 hal, yaitu
konsep iman, Islam, dan ihsan. Mempunyai keterkaitan antara ketiga konsep tersebut, yaitu meyakini apapun yang berhubungan dengan nilai-nilai tauhid, percaya terhadap rukun iman sehingga menimbulkan ketenangan, kedamaian, dan keselamatan dengan menjalankan rukun Islam. Ketika iman dan Islamnya kokoh, maka akan terbentuk akhlakul karimah dan beribadah dengan sungguh-sungguh karena apapun yang dilakukan Allah Maha melihat, dan salah satu ibadah yaitu proses pendidikan. Dalam proses pendidikan di tingkat perguruan tinggi bukan hanya pendidikan bersifat teoris semata, melainkan mengintegrasikan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dari integrasi tersebut jelas bahwa kemampuan pengetahuan berasal dari pekerjaan hati. Sikap baik muncul karena peserta didik mendapatkan ketenangan, keselamatan, meninggalkan kebodohan kepada kecerdasan. Adapun dari proses ini, maka akan muncul tanggung jawab akan segala konsekuensi sebagai makhluk yang berkomitmen pada dirinya untuk menjadi ihsan yang berkualitas melalui proses pendidikan. Berarti dapat disimpulkan bahwa gimana nih? Kesimpulannya gimana nih? Paragraf yang ini. Dalam kesimpulannya, dalam proses pendidikan itu tidak hanya terlalu fokus untuk belajar materi ya, tapi juga iman, Islam, dan ihsan itu juga penting. Dan juga agar terbentuk akhlakul karimah dan juga ketenangan, keselamatan, dan meninggalkan kebodohan pada kecerdasan. Oleh karena itu, kesimpulan. Pendidik juga harus memperhatikan segala aspek yang ada. Segala aspek harus dirancang terlebih dahulu. Iya, harus dirancang terlebih dahulu. Melalui LPS. Bisa disampaikan kesimpulan dari diskusi kita oleh Mas Agung. Baik, saya sampaikan kesimpulan pada diskusi hari ini. Kesimpulannya yaitu kita sebagai mahasiswa merupakan aset bagi agama, negara, dan bangsa. Kita memberikan nilai-nilai agama yang benar dengan cara mengokohkan iman, Islam, ihsan. Dengan wawasan dan cara pandang yang benar terhadap yang tergandung dalam pendidikan agama Islam, memudahkan para dosen atau pendidik mencapai tujuan pendidikan agama Islam, yaitu membentuk generasi yang beriman dan bertakwa, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat. Sebagai mahasiswa, bukan sekedar memiliki skill atau keterampilan, kita harus mampu memberikan keteladanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam bukan hanya mata kuliah yang bersifat teoritis semata, melainkan mata kuliah kepribadian yang akan mendapatkan sebagai insan yang berkualitas, karena mampu memadukan iman, Islam, dan ihsan ke dalam pendidikan umum. Kelemahan dari penelitian ini adalah dengan adanya pengajaran secara online, maka capaian pendidikan agama Islam itu sulit terukur karena proses implementasinya kurang maksimal, sehingga target capaiannya pada model pendidikan iman, Islam, dan ihsan pada perguruan tinggi umum lebih efektif ketika adanya pendidikan secara offline atau tatap muka. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu dia hasil diskusi dan juga kesimpulan dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, tak cekin, kurang menit.